Oke, oke. Sudah tershare ya, Rabun? Ini worksheet ya, worksheet, enggak, worksheet SHET ya. 내가 왜 확대했나? 어, 잠깐만요. Gimana sih, 여러분? Nah, oke, ke teman-teman, suara saya terdengar ya? Udah lancar sekarang? Nih, ya saya dengar Oke, Sam. ya, sebenarnya sih saya cuma pengen ngajak menulis kalimat segini saja gitu. Saya berharap teman-teman kalimat sependek ini jangan dikit-dikit mengandalkan papago, apa mamago gitu ya, atau misalnya nanago, anakgo gitu ya. Jangan ya Rabun. Kita tuh untuk sementara eh, kapan terlatihnya gitu kalau misalnya semua mengandalkan papago atau mamago gitu. Jadi kan teman-teman juga udah pernah belajar menerjemahkan. Jadi sebenarnya menulis itu tidak jauh dari menerjemahkan, teman-teman. Jadi kalau memang belum langsung bisa mengkonversi di otak kita itu menerjemahkan bahasa Korea, bahasa dari langsung ke bahasa Korea ketika kita menulis, jadi sebaiknya tulis aja dulu bahasa Indonesianya. Terus saya khawatir kebanyakan orang itu tidak menulis, tidak bisa menulis bahasa Korea bukan karena kemampuan bahasa Koreanya, tapi karena kemampuan dia dalam mengeksplorasi tulisannya gitu loh, teman-teman. Jadi sementara topik sendiri bukanlah tulisan yang hanya menilai tata bahasa atau kosakatanya saja, tidak, teman-teman. Justru dia nilai tertingginya itu adalah apakah yang ditanyakan itu, yang ditulis itu sesuai yang ditanyakan, dan yang kedua adalah apakah struktur tulisannya benar gitu. Nah, kita akan nanti mencoba menulis tentang tema wisata. Di bawah nanti saya contohkan. Tapi sebelum itu saya pengen sama-sama ngajak teman-teman nulis, menerjemahkan seperti menerjemahkan kalimat ini ya. Menerjemahkan kalimat di mana dalam kalimat itu ada beberapa kosakata atau ungkapan yang memang terkait dengan tema ini. Kalau saya buatnya pakai kalau atau karena ya. Saya buatnya kalau melihat halaman yang dipenuhi bunga, hati yang lelah karena bekerja siang malam tanpa hati menjadi tanpa hati, tanpa henti menjadi lega gitu ya teman-teman. Ini kan ini kan sebenarnya kalau kita kecilkan sebenarnya ada tiga kalimat di sini. Kalau melihat melihat apa teman-teman? Halaman yang dipenuhi bunga. Ketika sebuah tulisan dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan ke dalam bahasa Korea dan itu dimulai dengan kata sambung seperti kalau, kalau itu kan nanti menjadi kata sambung kan. Kalau, terus apa lagi? Karena, terus apa lagi ya Robun? Ketika, apa lagi? Eh, karena aja pun kita ada tiga. Apa aja sih ya Robun yang bisa kita jadikan kata sambung? Kalau, karena, ketika, tetapi ya kan? Terus apa lagi ya Robun? Meskipun Iya, meskipun. Nah, ini kan semua nanti posisinya ada di tengah. Jadi ketika dalam bahasa Koreanya, dalam bahasa Indonesia, kebetulan saja kalau melihat halaman yang dipenuhi bunga, kalimatnya diawali dengan kalau gitu ya. Tapi nanti bisa juga, ini kan gini, kalau melihat halaman yang dipenuhi bunga, hati yang lelah karena bekerja siang malam tanpa henti menjadi lega gitu kan ya, Rabun? Saya mau tahu kalimat sepanjang ini, hati yang lelah karena bekerja siang malam tanpa henti menjadi lega. Ini tuh kalimatnya yang hati sampai lega itu terdiri dari, ini sudah jadi kalimat atau belum ya, Rabun?
Hati yang lelah karena bekerja siang malam tanpa henti menjadi lega. Sebenarnya yang lelah karena bekerja siang malam tanpa henti ini, dia ini menerangkan apa sih ya Rabun? Yang lelah karena bekerja siang malam tanpa henti ini menerangkan apa ya Rabun? menenangkan hati. Menerangkan hati. Jadi hatinya inilah yang subjek. Jadi kalimat ini sebenarnya hanya hati menjadi lega. Kalau apa? Kalau melihat halaman. Halamannya dijelaskan lagi yang dipenuhi bunga. Kalau teman-teman tahu saja mana mana unsur-unsur utamanya, maka menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tidak sulit gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalimat ini kalau melihat halaman, ya kan, hati menjadi lega. Ini kalimat intinya ya Rabu. Karena halamannya itu dijelaskan ya, karena yang dipenuhi bunga ini merupakan penjelasan dari halaman. Lalu yang lelah karena bekerja siang malam tanpa henti itu merupakan penjelasan dari hati. Gitu ya Rabu. Jadi nanti ketika menerjemahkan teman-teman itu hanya perlu memanjangkan si halaman dan si hati saja. Gitu ya Rabun. Ngerti ya maksud saya? Nah, kemudian ketika misalnya kalimatnya kebetulan saja dalam bahasa Indonesia itu kalaunya di tengah, kalau melihat halaman, hati menjadi lega. Mungkin nggak teman-teman bisa melihat juga kalimat dalam bentuk kayak gini. Hati menjadi lega kalau melihat taman. Melihat halaman. Bisa nggak ya, Rabun? Mungkin nggak dalam bahasa Indonesia itu pola yang kedua ada? Mungkin. Mungkin, mungkin teman-teman. Dalam bahasa Indonesia, kalau ketika di tengah, di awal, dan kalau ketika di tengah itu sangat diakui. Jadi kalau meskipun di sini sebagai kata sambung itu kan umumnya selalu di tengah ya teman-teman ya. Tapi dalam bahasa Indonesia diakui dia juga berada. Intinya dia itu menyambungkan dengan kalimat inti gitu. Tapi kalau dalam bahasa Korea tidak diakui bentuk yang ini tidak ada gitu ya. Dia hanya ada bentuk yang pertama. Sehingga ketika teman-teman melihat ketika teman-teman nanti melihat kalimat yang mana kata sambungnya itu ada di tengah, maka kalimat yang kata sambungnya itulah yang diterjemahkan terlebih dahulu gitu. Jadi jangan bingung ketika bentuknya berbeda-beda, asal teman-teman tahu struktur Koreanya seperti apa, itu tidak susah menerjemahkannya. Itu ya. Jadi ketika nanti teman-teman harus menerjemahkan tulisan teman-teman, entah itu ternyata teman-teman bentuknya menulisnya terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia dengan pola satu atau pola dua, maka kata sambung yang ada kata sambungnya terlebih dahulu itulah yang diterjemahkan. Ngerti ya teman-teman ya? Sampai di sini. Ngerti? Yes, saya. Mengerti saya. Nih, Iya, saya. gitu ya. Kalau melihat jadi maka ini juga sebenarnya bisa seperti ini. Hati yang lelah karena bekerja siang malam tanpa henti menjadi lega kalau melihat ini juga bisa seperti ini ya Rebun. Kalau melihat halaman yang dipenuhi bunga. Bedanya kan kalaunya di tengah jika kalaunya di tengah maka dia tidak ada koma kan? Gitu ya Rebun. Nah, jadi nanti mau dalam bentuk satu kayak gitu kan. Saya kemarin sih nyuruhnya sama teman-teman bentuknya sama seperti saya dulu ya gitu ya. Tapi perlu diketahui dalam bahasa Indonesia bentuk satu dan bentuk dua sangat diakui. Kalau misalnya ketemunya nanti kebetulan sih kalaunya atau kata sambungnya ini nih adanya di tengah, maka kalimat yang ada bersama dengan kata sambung inilah yang diterjemahkan terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, berarti kan kita harus menerjemahkan yang ini dulu ya teman-teman ya. Betul? Ini dulu. Kalau itu berarti yang ini ya. Jadi gimana nih ya Robun? Pertama kita menerjemahkannya kalau melihat. Dan karena si dalam bahasa Korea kalau itu harus menempel di tengah, maka teman-teman selalu menerjemahkan dari belakang saja. Yang dipenuhi bunga. Yang dipenuhi bunga. Gini. Malah bunga dipenuhi, ya kan? Yang Yang halaman halaman
Melihat kalau gitu. Coba ya rebut Bu. Kan udah ada ya kalimat yang dipenuhi bunga tuh mana sih nomor berapa? 5 ya? 6 ya? Koceru kadek ada betul? Mas Zayo? Betul. Kadek. Nah, di sini ada yangnya yang mana? Yangnya yang mana ya Kadekan. rebut? Pakainya pakainya Yangnya kadekhan atau kadekhanen? Menurut ya Rabun. kadekan. Kenapa kadekhan tan? Tahu nggak Han? Kata Tahu nggak sifat. Han? Tahu nggak tan? Jadi gara-gara Dipenuhi kata sifat bukan sen. betul si kadek-kadanya sih ya kadang-kadang kadang suka suka sulit bersandar sama bahasa Indonesia nih karena kayak ita dalam bahasa Indonesia itu kan kata sifat ya. Di Korea diakui sebagai kata kerja dan kata sifat. Ketika dia bisa ditempelkan dengan nen, maka si kata tersebut boleh diakui sebagai kata kerja gitu. Tapi memang di sini kebetulan kan kita terjemahinnya dengan dipenuhi gitu ya terjemahannya ya gitu. Nah si kadek-kada ini memang kata sifat. Itu kenapa pakainya en. Ini juga yang harus teman-teman ketahui. Ketika ada yang di sini, jangan sembarangan pakainya. Oh udah aku ingatnya nen. Nen aja pakai. Oh aku ingatnya en. Ya udah aku pakai. Oh aku ingatnya nien. Oh aku pakai. Aku ingatnya Aku ingatnya real gitu. Ini semua yang ya Rabun dalam bahasa Korea. Tapi yangnya ini apakah dia present atau past tense atau future gitu ya. Itu menentukan harus nempelnya yang mana kita harus menempelkannya. Dan apakah dia kata sifat atau kata kerja itu pun harus jadi bahan pertimbangan. Jadi, ya Rabun, yang namanya kita belajar bahasa itu, karena bahasa itu sangat unik, setiap bahasa itu punya keunikan. Jadi, terus jangan pernah putus untuk terus mengcross check itu. Aku udah benar belum ya? Aku nulisnya kade kanan gitu kan. Tapi kok apakah benar atau salah gitu kan? Karena kan kita tidak punya jikam. Jikam tahu jikam ya Rob. Jikam itu intuisi bahasa gitu. Orang Korea udah pasti benar gitu. Dia pasti akan secara otomatis keluar dari mulutnya pakai kadekan. Tapi kita tidak mungkin pakai kadekan. Kadang-kadang kalau kita sudah terbiasa kayak misalnya Sam gitu sudah terbiasa dengar kata kadekan, kayaknya kadekan deh gitu kan. Tapi kan kita tidak bisa menjawab ya karena biasanya kadekan aja, tidak bisa seperti itu. Harus dijelaskan secara ilmiah kenapa dia pakainya kadekan, tidak pakai kadekanan gitu. Nah, orang Korea ketika dijelaskan kenapa pakai kadekan itu udah ya karena udah biasa kayak gitu. Karena mereka orang awam, tapi teman-teman itu belajar bahasa Korea harus lebih tahu secara grammarnya. Kenapa itu pakainya kadekan bukannya kadekanan gitu. Jadi ketika kita misalnya tidak terbiasa karena kita tidak punya institusi bahasa Korea, kita akan bingung ya Rebun. Kita pakai kadekan apa kadekanan ya gitu. Nah di cross check, cross checknya bagaimana? Kade-kade itu kata sifat atau kata kerja? Oh kata sifat. Oh kalau kata sifat berarti aku harus pakai en atau nien gitu. Ngerti ya sampai sini ya teman-teman ya. Koceru, kadekhan, lalu halaman apa ya Rebun? Madang. Madang, oke, Madang. Madang. Lah, terus abis itu kata Madang melihat. dari Bumian. Iya gitu kan ya. Nah, tantri juga kenapa di sini pakainya Kenapa nggak pakainya i? Bodanya kata kerja. Betul sekali. Udah benar ya Rabun gitu ya. Nah, di sini kita akan bingung. Kadang saya pernah bilang kita pakai ini saja, kita pakai strategi melarikan diri. Udah kalau misal ketakutan salah nggak usah dipakein, udah madang aja. Tapi ini tidak bisa terjadi karena kita sedang menulis teman-teman, bukan menyimak. Kalau menyimak saya sering menyarankan gak apa-apa ini bahasa lisan kok gitu. Tapi karena ini bahasa tulis saya sudah tidak bisa menyarankan strategi tersebut. Jadi teman-teman ketika menulis pertimbangannya itu lebih banyak daripada ketika berbicara. Jadi partikel-partikelnya pun sangat diperhatikan. Maka di sini saya tidak bisa menyarankan lagi, udah nggak usah dipakai, ini orang bahasa lisan ini kok nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa partikel nggak dipakai. Tapi karena ini bahasa tulis, saya wajib menambahkan partikel-partikelnya gitu ya Rebun. Karena bahasa tulis itu adalah bahasa yang sangat formal, sangat ilmiah, sangat profesional, segala partikelnya pun diminta. Jadi Kocero katakan madangel betul ya Rabun. Kenapa di sini madangel? Karena
madang itu diikuti dengan boda. Ketika setelah kata benda ini adalah kata kerja, maka teman-teman boleh memasukkan, bukan boleh, wajib memasukkannya el atau real, el atau rel ya. Karena ketika kita masukkannya i, berarti si madang ini adalah orang. Jadi si madang yang melihat bukan melihat madang, gitu ya. Jadi si halaman itu sedang melihat, bukannya kita yang melihat halaman. Sangat beda ya Rabun ketika kita salah memasukkan partikel i atau er di belakang kata kerja. Pokoknya teman-teman ingat aja ketika ada misalnya dalam bahasa Indonesia sih ya, ketika misalnya di sini nih setelah kata melihat langsung ada kata benda gitu kan, saya berkali-kali bilang kayak gini tapi mungkin ada beberapa yang kurang pas karena biasanya pakai objeknya itu dengan yang menderita-menderita ya gitu kan ya, nggak apa-apa, yang jelas asal teman-teman tahu konsep objek itu apa dan ketika dalam kalimat tersebut benar itu ada objek, jangan lupa ditambahkan erel karena ini sudah bahasa tulis. Oke. Boda lalu pakai kalaunya Wamyan gitu kan ya, ya Rabun ya. Wamyan. Habis itu kita nerjemahin apa ya Rabun? Kita mau menerjemahkan hati kan? Tapi kita tidak boleh menerjemahkan hati dulu. Karena hati ini harus yang paling belakang. Kita harus ngomongnya hati menjadi lega. Maka yang dijelaskan terlebih dahulu yang harus kita terjemahkan. Apa dulu ya Rabun? Berarti ini udah jelas ya Rabun, hati yang lelah karena bekerja siang malam tanpa henti. Tanpa henti dulu ya ya Rabun. Tanpa henti, lalu Siang malam bekerja, siang malam bekerja karena lelah gitu kan ya. Yang Lelah. hati baru menjadi lega. Nah, coba le- teman-teman terjemahkan. Tanpa henti ada gak di atas itu? Ada ya? Kenim opsi ya? Iya, Sam. Ini opsi. Kenim, duh kecil banget. Kenim opsi, terus siang malam. Kenim opsi, dua kali nggak apa-apa ya, Rabun? Kenim opsi, Bamnai. nat opsi, kenin opsi, bamnat opsi, bekerja, Ilhadap. Ir. ilhada. Karenanya boleh kita pakai yang kitemune nggak apa-apa ya, Bang. Karena ini udah bahasa bahasa tulis, kita biasakan pakai ilha kitemune juga nggak apa-apa. Bamnaji, bamnat opsi ilha, lagi Kitemune. temennya. Oh, Kitemune. kitemune. Nah, terus lelah. Pigonhan. Pigonhan. Ini juga pakainya han ya, bukan pigonhanan karena pigonhadai kata sifat. Hati Hmm. mau. Kayak di atas sudah ada boleh perasaan menjadi lega, hati menjadi lega. Oke. Menjadi lega apa ya Rabun? Boleh ya Rabun pakai apa? Pengtelida ya. Pongtulida. Oke. Di atas ya Rabun ya. Kasemi pongtulida. Oh, apakah pelong di sini? Oh, boleh diganti karena kita menyesuaikan dengan konteksnya Korea ya. Ketika hati menjadi lega, dia punya ungkapan yang kita ketahui dengan dada terasa plong gitu. Dada itu kan hati ya. 가슴이 뻥 뚫리다. 아니, 잠깐만, 나도 이제, 그러네. 툴, 툴리였어요. Kalau sudah memang ternyata ini sudah kejadian dan sudah terjadi apa namanya saya melihat tapi ini kan kalau ya Robun kalau itu umumnya tidak diikuti dengan lampau tadi karena sebuah kebiasaan tapi kalau karena silakan dilampaukan ya Robun jadi kalau saya pakai di sini kalau itu kan pengandaian ya Robun ya yang umumnya ketika ini terjadi maka umumnya akan terjadi seperti ini jadi 겉으로 가득한 마음을 보면 끊임없이 밤낮 없이 일하기 때문에 피곤한 가슴이 뻥 뚫려요. gitu. Jadi di sini menjelaskan saya umumnya ketika melihat halaman yang dipenuhi dengan bunga hati itu jadi lega aja gitu kayak yang hati yang lelah karena kerja siang dan malam tanpa henti gitu ya.
Udah ngerti ya caranya ya Rabun? Nah, coba. Saya pengen sekarang ya Rabun kerjakan itu ketik sama-sama di sini. Semoga nggak berat. Saya pengen kita cuman bersandar sama kosakata yang ada di slide di atasnya ya Rabun. Jangan mengandalkan AI, Papago, atau Mamago. Kecuali teman-teman ada satu kosakata aja yang nggak diketahui, carinya jangan di AI, coba carinya di Kamus Naver gitu. Atau cari ke Papago nggak apa-apa, tapi minta satu kata aja. Jangan minta terjemahin ini semua. Saya tuh paling mengenali ya Rabun mana yang tidak pakai dan yang pakai. Yuk, 지금부터 여러분 kerjakan di bawahnya karena sudah pas ya. Kerjakan di bawahnya coba. Sekarang ya saya kasih 5 sampai 10 menit ya. Loh, tadi saya nggak pakai kamera toh. Aduh, takutnya ya Rabun bete ya. Hari ini saya ditemenin Cemin. Saya mau ganti itu dulu ya Rabun background ya. Saya mau nanya. Ya, baru. Punya Bapak saya kan kan, ngambil dikit ya, maaf iya ya. nggak apa-apa Sam. Hmm. Punya saya kan seseorang kan, berarti kalau seseorang pakainya nugun nggak, Ya, patiknya nunggu nggak, boleh. Nih, oton saram juga nggak apa-apa, oton saram. atau oh berarti Oton Sarami bisa Ya, juga. boleh oton sarami. Terima kasih Sam. Nih, mana sih punyanya Bella di mana sih? Di bawah siapa banyak banget. Saya mau tanya, Ya, Reva. kalau misalkan karenanya pakai AOSO, bisa nggak, Sam? Gak apa-apa sih, sebenarnya AOSO itu masih diizinkan kok ya Robun buat bahasa tulis ya. Masih sangat diizinkan untuk bahasa tulis gitu loh. Tapi sebenarnya kalau AOSO itu bahasa tulis oke, kalau bahasa formal kayaknya lebih dipakaikannya AOSO Kitemune. Jadi nggak apa-apa kalau ini juga kan bukan bahasa undang-undang ya. Jadi kita tuh kayak lagi menulis esai, sometimes AOSO itu masih diizinkan. Saya bisa menjawab kayak gini karena ada beberapa mobom daban itu apa jawaban topik itu yang saya analisis ada yang beberapa masih pakai AOSO padahal itu dipakai untuk mendeskripsikan grafik. Jadi nggak apa-apa kalau Reva mau pakai. Kasih ya. Ya, saya kata nih, Nah, dan nah. Rabun nggak apa-apa sambil ngambil-ngambil ya Rabun daripada ngantuk. Mata.
Punya titik menarik ini. Titik lagi bingung. Titik lagi bingung ya mau ngerjain yang berwarna merah dulu atau berdiri berbaris dulu ya Tia. Iya, Sam bingung. Dan berwarna merah. Ini berarti ininya yang diterjemahinnya berdiri berbaris, habis berdiri berbaris di taman, habis itu berwarna merah. Ini kan ini melihatnya bukan gongonnya kali, melihat bunga-bunganya ti. Gongonnya ini pakainya yang esok. Makanya Titi terjemahinnya kalau melihat bunga-bunga yang berbiri itu berdiri di baris di taman warna merah, tuh Titi tuh ngerjainnya jadi ini dulu di taman, lalu berdiri berbaris kan ada tuh ya kan? Berbaris lalu dan berwarna merah. Baru yang baru bunga-bunga. Maaf ya, Rebun. Baru melihat. Jadi melihatnya itu melihat bunga-bunga, bukan melihat taman. Nah, gini. Dah, tuh. Coba perbaiki gitu, Ti. Oh, ini punya Bella di bawah. Baik, Sam. Nih, kalau mendengar seseorang menangis tanpa hatiku ikut perih, ya Allah. Sedih amat sih, Bella. Kita kok jadi hari sedih-sedih gini, ya Rebun. Padahal saya di atas nulisnya bahagia loh, ya Rebun. Kok Bella bersedih-sedih? Hmm. Oh, kamu pakai bosep ya. Sebenarnya sih eh, nggak apa, boleh pakai bosep nggak apa-apa gitu ya. Boleh juga kayak gini Bella Oton Sarami. Ini tapi terjemahannya terjemahan sangat tradisional ya gitu. Ini kan kayaknya yang sudah dibagusin gitu ya. Oton Sarami mal opsi ulgu kenim opsi non murel henin gol bomyon biasanya gitu. Kan penggantinya kan mosep ya kan. Tapi ini mendengar loh kamu kok di sini melihat. Oh iya ya. Oh, ada melihat ini melihat air mata Sam itu di atas. Hmm. Dan melihat. Mendengarnya berarti kamu harus menyatukan eh takutnya informasinya nggak nyampe nih. Mau soalnya mendengar dan melihat, ya kan? Ya, Berarti Sam. apa? Berarti melihat. Melihatnya melihat mosep, bogo, bogo, air mata, melihat gitu. Jadi setelah sebelum di tengah bo sama mion ini ada eh air mata yang terus menerus mengalir gitu. Ini nun muril heliunan bo sepul bomionnya nih punyanya yang belakang nih. Jadi ini dulu seseorang oke. Menangis baru dan terus di sini mengalir. Oh terus menerus dulu karena ini kata 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 ini ya terus menerus mengalir lalu yang air mata melihat baru ditambahkan kalau gitu. Hmm, baru hatiku ikut perih gimana? Coba diperbaiki Bel sesuai dengan yang ini. Nggak, nah, Sam. Nemam tuh apedanya udah oke. Nemam tuh apedanya sudah oke. Kamu harus menggabungkan dannya ini pakai go saja go. Oke.
Nah, ini udah keren nih, Ti. Kalau memandang laut yang membentang tanpa akhir sambil duduk tanpa beban terasa hilang. Oh iya, bentar, Kak. Oke, kalau gitu ke laut. 끝없이 펼쳐진 바다를 바라보면 sambil duduknya di mana? Sambil duduknya di sini nih, Zira. 말없이 앉으면서 gitu. Karena kan sambilnya ini menjadi yang keduanya kan, sambil duduknya dulu. 말없이 앉으면서 끝없이 펼쳐진 바다를 바라보면 beban terasa hilang begitu. Beban, misalnya ya boleh diparafrase bebannya itu mungkin menjadi pudam, ya memang pudam ya kalau diterjemahkan literally. Tapi boleh diartikan dengan mugaun gosi gitu kan ya. Coba kita ke Andira. Karena masalah lama yang tak terhitung telah selesai sholat tertiup. Ya walaupun ternyata punya ini ya, punya mindset sastra ya. Bagus ini sebenarnya. Kita belum punya sastra sih. Kalau sastra kan boleh juga nih skripsinya tentang sastra ya. Ya, tapi ya walaupun kalau mau ngambil sastra nggak apa-apa. Insya Allah saya dan Ibu Redita bisa memfasilitasi. Belum selesai, saya tunggu Dira ya. Coba Zira diperbaiki dulu, Zira. Zira lagi mikir. Langit ladang dan sawah yang terbentang-bentang dan diam tanpa berkata apa-apa. Dapat membuat pikir menjadi. Kecopi pelcojin non gua. Ladang dan sawah. Buku. Mal opsi ismian. 아무 말 없이 그냥 있으면 머리가 맑아질 수 있다. 오, 대박인데. 좋은데요, 우리 자넷? Masih menulis apa, Janet? Susah banget jadi angka 100 di sini. Oke. Kalau tidur setelah beraktivitas harian saat bangun kepala terus ringan dan mood jadi segar. Haru jongil. Oh, 활동한 후. 음, oke, itu tuh 맞네요. Dasarnya pakai ngerjainnya sederhana kan ya? Iya, Sam. 그래요. 잘했어요. Ini Zahra Ara atau Ara ya? Bukan Sam, Oh, Zara bukan. Putri Sam. Maaf, maaf. Kalau menatap langit biru yang terhampar tanpa batas di pagi hari dalam diam, boyla. Kalau lihat pepohonan hijau yang berjejer, nah berjejernya ini kurang, ini berjejer coba. Dan pepohonan yang berjejer, berbaris kali. Dinda, ini bahasa bahasa Cilangkap saya kayaknya ke bawah nih. Pikiran menjadi jernih. 아침에 말 없이 줄지어 서 있는 초록색 나무와 oke. 여러분 ini kayak 여러분 bisa bikin ini puisi ini 여러분. Kalau melihat bintang di langit,
seperti langit malam yang terbentang tanpa akhir. Oke, keterpilih. Sambilnya itu di tengah sini. Bomyon itu dua aneh, Ivana. Sambilnya itu, ya walaupun kalau ada sambil, jadi sambilnya dulu diterjemahkan. Ivana coba perbaiki ya. Alalalala. Kok jadi ada garis dua gitu? Karena yang nulis dua kali ya. Sambil duduk di taman, baru melihat ini. Ivana. Baru kalau. Nah, baru deh. Hati menjadi tenang. Ivana, perbaiki ya, Ivana. Berarti saya juga begitu ya, Sam? Iya, betul. Dari tadi saya Zira ngomong sama Zira, Zira pasti ke toilet ya. Tadi wifi-nya nggak bisa, Sam, jadinya live Zoom. Iya, oh pantesan. Tadi saya udah, teman-teman pada dengar kayaknya. Saya udah bilang sambilnya dikedepanin, sambil duduk tanpa berkata-kata dulu, baru kalimat memandang laut yang membentang tanpa akhir gitu. Tadi saya udah minta perbaiki, tapi Zira nggak jawab mungkin karena tadi ada itu ya. Oke, Iya, Sam, ada yuk. kendala. 네, 네, 알겠어요. 자, 고쳐주면 돼요. Ivana, Lutfia nih. Kalau jalan-jalan di ladang yang penuh dengan bunga dan terhampat tanpa rasanya semua masalah hilang. Tapi 펼쳐지고, 꽃으로 가득한 풍경 덕분에 기분이 상쾌해진다. Kalaunya mana nih, Lutfia? Yang kalau jalan-jalannya mana? Sebenarnya ini boleh di parafrase seperti ini, tapi saya pengen lihat hasil teman-teman menerjemahkan secara literally gitu, secara apa adanya sebelum di parafrase. Walaupun ini sebenarnya memiliki makna yang sama dengan kalimat ini. Via, kalau jalan-jalannya di mana, Via? Saya mau nanya lagi, Sam. Ya, apa? Tadi kan saya kan disuruh ini kan yang bedain yang mendengarkan tangisan itu kan, Sam. Terus Mm-mm, habis itu disambung sama go kan. Berarti kalau mm-mm. itu jadinya unendetku atau gimana, Sam? Ulgu, Ulgo, ulgu kan ulgo aja. yang menangis dan mengalirkan air mata si seseorang ini kan. Yang Iya. sedih kita kan, yang perih itu kita kan, Seseorang ya? yang perihnya, perihnya. Oh, perihnya, iya, hatinya. Hati saya. Hati aku kan, hati aku Iya. kan, dan hati kamu, hati yang baca ini pasti. Nih. Ya, jadi seseorang tanpa berkata, yang menangis dia, yang mengalir air mata dia, berarti menangisnya itu nyambung sama mengalir, menangisnya Hmm, ulku. Ini udah bener ulku. berarti ulgo. Oton sarami mal opsi ulku, terus terus menerus mengalirkan air mata. Kenim opsi nun meril helinen, iya betul ini. Iya. Mau sebel bomian, iya. Yang lihat kan kita kan? Nih. Hmm. Berarti sudah benar ya, Sam? 내 마음도 아프다. 잠깐만요. Ini yang melihat siapa sih? Mendengar seseorang menangis, terus melihat air matanya gitu. Aku perih berarti kan yang mendengar aku. Oh, kalau mendengar terus melihat berarti aku ya. 어떤 사람이 말 없이 울고 끊임없이 눈물을 Oh, Maca. Ini maksudnya kamu tuh mendengar seseorang menangisnya. Ini dibedakan. Oton sarami mal opsi unen gol buku kenim opsi nun murul helinen. Yang mendengarkan ulgo ya berarti. Oton sarami mal opsi unen gol teko kenim opsi nun murul helinen. 모습을 보면 gitu. Nih, maam tuh apa dah? Kamu tuh menggunakan dua kata kerja dan pembendaan
unen got ya, sama helinen mosep ini sebenarnya boleh diganti juga dengan gosel. Ya kan? Boleh diganti dengan gosel, tapi kamu pakai mosep. Kayak seperti di sini aja, unen gol itu kan singkatan dari unen gosel kan? Unen gosel, ini kan kalau mau pakai rem jadi unen gorel, singkat jadi unen gol gitu. 어떤 사람이 말없이 우는 것을 우는 거를 우는 걸 듣고 끊임없이 눈을 흘리는 모습을 흘리는 것을 보면 내 마음도 아프다. Oke, kayak gitu ya Bella ya. Hmm, Sampai di mana tadi Ivana sudah? Saya mau tanya Ya, siapa tuh? Ingrid Sam. Ingrid di mana Ya, Ingrid? kalau Posisinya di bawah Sam, bawah banget. masih bawah lagi Sam. Wow. Atas saat Oh, udah kelewat ini. Sam. Kelewat Sam. Ini. Iya, Mm-mm. kalau saya mau nerjemahin membuat mood jadi segar tuh Sangkwehe Jinda aja atau pakai Jige Oh, Duenda? membuat menjadinya itu sudah benar sangkwe hejita. Tapi membuatnya itu tambah ge hata gitu. Sangkwe heji ge handa. Oh, bukan Duenda ya Sam. Bukan, kalau ge denda itu artinya menjadi. Oh iya. Mm. Dan di sini kalau ini kamu jadi pakainya jadinya dua kali karena jida itu menjadi, ge denda itu juga menjadi. Tapi untuk sebuah perubahan apa namanya nih menjadi moodnya jadi segar. Segar itu kan perubahan yang tidak langsung mengembalikan seperti telapak tangan kan, makanya pakainya aojida karena aojida itu dipakai untuk menjadi yang berubahnya pelan-pelan gitu. Itu kenapa sangkwehe hada itu lebih cocok pakai sangkwehe jida bukan sangkwe hagededa gitu. Jadi kamu pilih salah satu. Yang paling benar adalah sangkwehe jida baru ditambahkan rumus membuat. Rumus membuat itu gehata atau G mandelda. Tapi yang lebih 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 formal bukannya G mandelda tapi G hata gitu. Ngerti nggak? Iya Sam. Oh udah ya udah. Sang kue hejida. Ini kan dari aojida yang artinya menjadi segar. Nah di sini membuat. Kita udah 10 menit kayaknya. Udah sampai mana nih ya Rob? Tadi saya ngoreksinya. Aula Ikroma ya kenapa tadi tiba-tiba di sini ya? Oh, emang di sini kah? Oh, ini aduh kok mental sih. Andira belum ya, Andira ya. Biarin diemin aja nggak apa-apa. Andira Enggak, terus mana sih? Tiba-tiba loncat sih. Atika, Lutfia, Sarah. Nah nih, Andira belum, Aulia karena masalah yang tak terhitung banyak ya. Suopsi dari karenanya mana? Apa Aulia? Ini sudah benar karena yang tak terhitung itu kan suopsi kan? Masalah lama, masalah lama apa? Ore Dwen, lamanya mana? Ini yang belum terjemahkan, lamanya belum diterjemahkan. Lalu masalahnya udah, tapi karenanya mana? Karenanya belum. Parami nalinin kocorom, Yang di Hegel Deos. Hegel Dioso itu bukan Sam. Oh enggak, Hegel Deda makan selesai. Terpecahkan. Telah selesai Hegel Deoso. Nalinin kocorom seolah tertiup angin. Sekarang pikiran itu, iya karena yang masalahnya ini. 수없이 문제들이 미안해요. Karenanya ini nempelnya di sini ya. 해결되어서 oke. 수없이 문제들이 masalah lamanya nggak dipakein. Ini mana? Iya, Sam ketinggalan. Oh, atau mungkin 수없이 그동안 해결되지 못한 문제들이 바람에 날리는 것처럼 이제 해결되어서 머리가 맑아진다 juga boleh.
Oke, silakan diperbaiki sesuai dengan yang tadi saya arahkan. Zahra sudah ya. Mhm. Kayaknya Ivana belum diperbaiki ya. Udah belum sih Ivana? Belum ya Ivana ya. Sambil duduknya belum ya. Belum sesuai seperti ini. Ivana tolong diperbaiki. Lutfia Gonilda Bomian ini artinya apa Lutfia? Gonilda Bomian itu artinya apa? Nanti Bunda beli lagi nak yang baru nak. Nanti. Gak usah dicuci, dilap pakai tisu basah aja deh. Maaf ya Bunda lempar. Eh, Alfia, tolong dijawab nanti ya Alfia ya, Lutfia. Tika yang sambil mana Tika? Yang Iya, sambil saya mana Tika? Yang sambil yang mana? Hmm. Tika dijawab ya di itu ya di chatting ya yang sambilnya yang mana? Iya, sayang. Haikal ya Allah, coba lebay banget sih. Hmm, tak terhingganya di sini mendalam gitu ya, karena nemami ajik tusuk sih. Kepadanya itu pakainya apa ya Haikal? Soalnya kalau kedenen di sini berarti subjeknya dia yang ingin menangis gitu Haikal. Coba diperbaiki lagi Haikal. Eh, ini ke Abang Haikal ini. Jadi maksudnya di sini perasaanku yang masih tak terhingga kepadanya. Kepadanya pakainya apa? Coba. Jadi kan harusnya kan di sini kita kasih koma kepadanya dulu Haikal. Jadi keteke hmm, keteke suopsi malah suomnen ini harusnya. Kalau mau yang diperbaiki kededennya aja nih, tambahkan di sini kepadanya Haikal gitu. Jadi kede di sini boleh kepada itu boleh juga dengan pakai edehan ya Rabun. Kededehan gitu ya. Kededehan nemalmi gitu. Kededehan nemami artinya perasaanku kepadanya. Kededehan nemami 아직도 수없이 깊기 때문에 그대의 미소를 볼 때마다 밤낮 없이 끊임없이 울고 싶어요. Tolong diperbaiki ya Haikal ya. Betul. 수없이 돈이 있으면 머리가 맑아진다. Oke. Apalagi yang ini ya warna merah ya.
Oke. Ingrid. Komnat opsi. Ingrid perbaiki nih Ingrid. Ingrid Dwi. Tulisannya. 야, 진짜 Ingrid. 잘하긴 하네. Ingrid. Ingrid Dwi. Nih, Sam. Itu tidak tulisannya opsi. Iya, Sam. Baru 음, nge. 코치로 가득한 공원을 걸으면 기분이 상쾌해질 수 있다. Oke. Berarti kita perlu healing nih ya, Rabun ya. Semua kayak gini. Kalau melihat bintang tak terhitung banyaknya di langit malam membuat perasaan menjadi. Kalau melihat bintang tak terhingga banyak di langit, 밤하늘의 섭씨 별을 보면 기분이 상쾌해진다. Oh, Ara, Wayo Ara, Aurel, saya membeli novel di berbagai toko. Oh, berarti juga baca novel ya, Aurel. Novel, novel. Hmm, hmm. Ini belum ya, Indi belum, Rachel belum. Karena kesehatan ibu membaik, ya bisa. Tumben ya Iliana masuk. Ya saya nggak pernah masuk ya. Xiaomi kenasо. Tuh Reva ini sangat faktual ya. Xiaomi kenasо 지금 가슴이 뻥 뚫리고 내 머리가 Sam, eh tapi mau tanya, Sam. apa? Itu kan saya pakainya yang Yoheng Halte. Hmm, Itu mending tetap pakai Yoheng atau tetap pakai Hyuga? Soalnya awalnya Hyuga. apaan juga? Pokoknya Liburan juga. Hyuga Bonete kali. Hyuga Boneda itu kan cuman cuti aja sebenarnya. Tapi kan intinya cuti itu ngapain jalan-jalan? Kamu mau bilangnya berlibur jalan-jalan atau hanya melewatkan liburan cuti kamu saja? Liburan jalan-jalan. Ya udah pilih salah satu. Yoheng Hada juga boleh, berlibur juga boleh. Siom Kenasa. Tapi kan berlibur itu kan kalau Hyuga Hyuga Reboneda itu untuk orang kerja sebenarnya. Kalau kamu tuh pakainya Bang Hak karena masih kuliah. Paling kata Sihom, makanya ini saya diemin di sini. Kalau kamu pakai Hyuga, saya bilang kamu kerja atau gimana ini? Ini udah benar pakai Yoheng ada. Oke, saya Hmm, 감사합니다. Oke. Ini siapa yang nulis kalau tanpa henti ini? Ya ampun, si Anissa ini nulis. Nisa nulisnya pakai putih sih gimana bacanya ya Robun ya? Nisa betulin ah, saya gimana? Pas saya blok baru kelihatan. Zira bilangin Nisa ya. 코치로 가득한 공간을 보면 머리가 맑아진다. Hasna, Hasna, Ya, Hasna, Sam. Hasna yang artinya gonggan yang mana? Yang gonggan itu apa gonggan? Yang tempat, Sam. Tempat. Oh, oke. Nih, 좋아요. Kalau melihat bunga yang cantik tak terhitung banyak, ya mood jadi segar. Oke. Ya Rabun, itu sekarang sudah semester 6 soalnya saya makin ngeri. 나무들 가득한 Kaila, Kaila ada Kaila. Ada, Sam. Ini Gilga apa yang Gilga? Pinggir jalan, Sam. Pinggir jalan.
Pinggir jalannya itu setelah sebelum pinggir jalan ada kata apa? Kalau melihat, kalau melihat pinggir jalan, Ada melihat kan? iya, Melihatnya yang mana yang melihat? yang Gilga Buaman Gimana sih tadi? Melihatnya doang. melihat oh, Melihatnya doang yang mana melihatnya doang? yang Buaman sen Bamyon apa Bamyon? Melihat Bamyon. Kata dasarnya melihat apa? melihat. Kata dasarnya melihat apa? Hmm, Boda sem Boda. Boda ditambahkan kalau jadi apa? oh, Bomon sem. Nah, kamu nulisnya apa? Oh iya sem, maaf Ya. sem. Nah, terus ini eh, tambahkan apa nih? Tadi saya menjelasin apa? Kalau setelah kata kerja ada pinggir jalan kan ini benda ya. Hmm, Kamu sem. tambahkan apa? Hmm, Tadi pas saya menjelasin yang atas, nan tambahkan apa? Kalau objek pakainya apa? objek itu oke ya. Ini apa? Lampu merah nih. Kalau nggak bisa partikel objek nggak tahu semester 6. Roll sem. Apa? Roll. Ya, jadi pakainya apa di situ? Gilga, Gilga bor bo Gilga Bomon. Gilga apa? Gilgarel atau Gilgael? Gil Gilgarel. Ya, betulin ya. Oh ya sem. Oh, Patricia kayaknya berteriak itu bukan sorry hada deh. Sorry rel jirda. Kalau sorry hada itu sebenarnya nggak ada ya. Kalau mau sorry hada itu tidak ada, tapi ada sorry neda. Sorry neda itu bersuara. Sorry rel neda bersuara. Kalau berteriak sorry rel jirda. Patris, ada nggak sih Patris ini? Hari bolso kitemone. Karena telah tiba. Mulderku 바람에 날린 단풍나무. Oh, maple ya namanya. Oh, Ingrid Pratiwi. 가을이 올기 때문에 밝게 몰들고 바람에 날리는 단풍을 보기. 보기nya nggak pas nih di sini. Kenapa pakainya bogi? Iya itu saya bingung Sam sebenarnya Hmm, antara sebenarnya bogi bingung. atau bomyon atau apa saya kurang Nah, ini. lihat 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 kalimat yang kamu buat ya. Karena musim gugur telah tiba, ya kan? Melihat pemandangan daun pohon mapel yang merah dan tertimbang menjadi musik. Jadi, membuat menjadi mood segar ini apa? Apa yang membuat mood kamu menjadi segar? Melihat pemandangan Nah, jadi ini syaratnya kan? Syarat mood aku jadi segar adalah melihat pemandangan. Jadi aku harus menambahkan kalimat kata sambung apa di melihat ini? myon, Kuruci. Jadi mionnya ah, apa di sini? bomyon. Kalau. Oh iya, kalau Iya, jadi kan kuruci. Karena yang pakai ini sangat sastra ya, sangat sastra bahasanya, jadi tidak ada kalau. Karena musim gugur telah tiba, kalau atau ketika melihat juga nggak apa-apa. Koco 주세요. Isma belum, Aurel Sapa belum, Muhammad Fadil, Fadil udah ya, Aurel udah nih. 슬플 때 말 없이 울기만 하면
Hmm. 마치 끝 없는 상황에서 갇힌 듯한 느낌이 든다. Yang rasanya itu yang mana, Aurel? Nakimi itu Sam yang Hmm. rasanya Nekimi denda apa? eh rasanya ini ya rasanya seperti gitu Sam. Hmm. Kalau selain nekimi denda, adakah rumus lain gitu? Apa nekimi denda ini sebenarnya nien tethan ini apa nien tethan? Kacin 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 tethan ini apa? Itu terjebak. Saya lihat di Papagos Sam. Hmm, enggak nien tethannya apa nien tethan? Kan Deta itu terjebak gitu Sam. Lihat. Yang ya saya tahu kacidanya itu artinya terjebak. Hmm. Kacita itu saya tahu artinya terjebak dalam situasi. Tapi maksud saya nien tethan ini artinya apa? 뭐 무슨 뜻이에요? 바teraiku habis. Hmm. Sebenarnya kamu nggak usah pakai tethan itu juga memang bagus ya. Pasti kalau kita minta terjemahinnya satu kalimat, maka akhirnya akan dikasih yang paling bagus. Itu tidak apa-apa kalau nanti teman-teman sudah ahli. Tapi saya nggak pengen teman-teman itu ketika menerjemahkan, itu langsung pakai bahasa bagusnya, tapi tidak tahu cara menerjemahkan satu-satunya seperti apa. Sehingga nanti ketika kita eh, disuruh menerjemahkan, lalu nanti ditanya ini yang artinya ini gimana 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 itu kita akan terjebak sendiri sebenarnya ya Rob. Ini nggak salah, tidak ada yang salah dengan ini. Tapi di sini ada nian tathannya ini memang kita sudah pelajari, tapi saya pengen tahu nian tathannya itu artinya apa gitu. Jadi sebenarnya kalau diartikan satu-satu sampai sini, oh, 슬플 때 방에서 울기만 하면 maci tuh ada kata maci ini keren banget sebenarnya bahasanya udah maci kenan 없는 상황에 갇힌 듯해 갇힌 듯한다 gitu ya sebenarnya 갇힌 듯 갇힌 것 같다 itu juga nggak apa-apa karena rasanya ini kita bisa pakai kelihatannya sepertinya gitu. Hmm, Baik Sam, terima kasih. nih Indra jangan berhubungan apa bahasanya Indra berpacaran gitu Indra kan 좀 부정적인 느낌이 들지 않아 인드라야? 말 없이 연애를 하면 문제가 수없이 생길 거다. 그러면 연애를 왜 해? 말을 안 하면, 그치? Makanya mesti ngobrol, Sam. Jika ya, Cika, karena mengerjakan tugas menulis waktu habis. Cika ini maksudnya menyindir saya ya, Cika ya. kerjakan terus. Ya, Cika. 무슨 소리야, 이게? 끊임없이 과제하고 있어서 수없이 시간이 많아요. Ini maksudnya apa Cika nih? Karena mengerjakan terus tugas terus menerus mungkin waktu berlalu begitu saja ya. 시간이 가는 줄 몰랐다 gitu ya. 끊임없이 과제 juga bukan kuakce ya, Cika. Mana nih Cika nih? Iya, kenapa kamu tambahkan goita sih? 끊임없이 과제해서 수없이 waktu habis tak terhitung.
Tak terhitung, waktu habis tak terhitung tuh kayaknya agak nggak pas ya, ya kan. Indonesia muncang tuh 선생님 잘 이해가 잘 안 가. Waktu habis tak terhitung. Tak sadar waktu berlalu. Seperti itu aja. Tunggu 고쳐야 돼요. Nah, ya Rabun, saya kurang lebih sudah periksa. Nanti saya lihat lagi di atas yang sudah teman-teman coba perbaiki. Sekarang coba kita ke eh ya Rabun, sebelum membaca, saya pengen ya Rabun menulis sebuah tulisan dalam satu paragraf berjumlahnya ya tidak sesuai. Sekarang kelihatan nggak ya Rabun? Mengapa harus berwisata? Mengapa perlu berlibur lah? Ini kayaknya lebih pas pakai berlibur ya. Pasti berlibur di sini artinya berwisata ya Rabun, melewatkan liburan ya, mau Hugo Boneda, mau Bang Hagel Boneda gitu ya. Mengapa harus ini kenapa kok saya ada ijo-ijonya ya Rabun? Ketindi kayaknya ya. Kenapa sih ada ijo-ijonya? Oh, kenapa harus kok begini? Beda ya. Mengapa harus berlibur? Ya Rabun, menurut ya Rabun lebih indah mengapa harus berlibur nggak atau mengapa harus berwisata? Coba saya tanya masukannya ya Rabun. Mengapa harus liburan, Sam? Berlibur, Mengapa? Sam. Saya Berlibur nggak ya, ada, liburan Sam. boleh lah. Liburan itu berarti kenapa sih, kenapa harus liburan gitu ya? Oke lah, liburan boleh. Tapi liburan di sini bukan kata kerja ya, bukan kata benda ya, tapi kata kerja ya. Ya Rabun, ini kenapa sih kok jadi nggak bagus gini? Kayak ada garis-garis gitu nggak sih ya Rabun? Ya, itu kayaknya masih komen. Masih komen, Sam. Itu Oh masih gitu komen ya, jadi only, saya Sam. cancel gitu. Harus Itu diganti ke yang edit di mode-nya dulu, Sam. Yang mana? Yang mana? Kemana? Sini. Di pojok atas, yang Sam. atas Di kanan, Sam, itu sebelah yang bawahnya share, bawahnya share. Itu ada yang Di ada bawahnya yang share ada tulisan kayak pen itu Oh, loh, oke Sam. oke siap siap siap. Di bawah share ini, share ini, bukan bawahnya. bukan di share-nya, Sam. Di bawah button share-nya. Nah, itu Sam kan yang ini. Sam. Nah, Oh, ini. viewing, editing. Editing, Sam. Editing. 좋아요. 오케이, 감사합니다. 선생님, 이렇게 나이가 많은 사람이 좀 디지털 문제가 있지요. nih, 여러분, saya nulisnya mengapa harus berlibur? Tapi ini judul saya, 여러분 tidak boleh karena ini udah hak paten saya. Saya pengen 여러분 itu nulis apapun itu, tapi kaitannya eh tentang liburan, tentang wisata gitu loh, 여러분. Entah eh gimana ya? Atau nggak apa-apa deh, mengapa harus berlibur? Tapi saya rasa sih, jangan saya rasa, saya pengennya sih nggak semuanya kayak gitu 여러분. Ini judul saya saja. Jadi ketika teman-teman membuat tulisan, jangan langsung bahasa Korea. Please. Ya Rabun, ini sebenarnya kalau teman-teman udah bagus nulisnya, itu nanti nulis bahasa Korea juga yang penting pendahuluannya kayak gimana tuh udah bisa tahu gitu ya. Eh, misalnya kita mengapa harus berlibur kan pasti ada pendahuluan, ya kan? Kalau misalnya kita langsung nulis mengapa harus berlibur itu berarti tidak menulis tapi menjawab ya kan? Mengapa harus libur? Karena butuh hiburan. Biasa kayak gitu kan ya Rabun. Tapi karena kita akan menulis sebuah paragraf yang berjudul Mengapa harus berlibur. Mengapa harus berlibur? Maka saya harus buka pendahuluan. Pendahuluannya itu bisa tentang apa ya Rabun? Kamu menurut ya Rabun apa pendahuluannya? Ketika saya harus menulis mengapa harus berlibur, ini nggak usah pakai bahasa Korea, belum pakai bahasa Indonesia aja. Mengapa harus berlibur? Kira-kira pendahuluannya apa? Saya harus menceritakan apa di pendahuluan? Apa yang harus saya munculkan di pendahuluan? Pasti latar belakang kan ya Rabun ya? Latar belakang. Latar belakang apa ya Rabun? Umumnya liburan itu menjadi apa? Apa Ada satu Indra sih? kesulitan.
Ada satu Kenapa? kesulitan. Ada satu kesulitan tertentu gitu, Sam. Iya betul, ada Biasanya satu kesulitan tertentu gitu ya. Taruh ya kalau saya sih stres ya, Rob. Jujur aja. Stres, jenuh, banyak tugas apa di UTS, Sam? banyak Lelah, tugas. merasa lelah. Ih, capek deh. Ya Robun, tugasnya bukan dari saya. Saya paling banyak ya. Maaf ya Robun ya. Stres, jenuh, banyak tugas, apalagi nggak punya duit. Tapi ini nggak bisa ya Robun, nggak punya duit ya Robun. Karena kita harus berlibur. Karena kita harus berlibur. Ya enggak, kalau saya sih ya Robun pasti. Kalau enggak gini aja, kita samain aja kenapa harus berlibur. Kalau saya sih akan memunculkan stres ya saya yang begitu meluap, lalu jenuh saya yang sudah meluap gitu ya. Dan ini di akhir lalu di akhir paragraf pendahuluan eh, sebenarnya nggak paragraf nggak apa-apa ya Rebun. Saya pengen pendahuluan isi penutup ini jadi satu paragraf. Tapi di akhir kalimat, jadi untuk mengakhiri pendahuluan kalimatnya itu ditutup dengan eh stres jenuh lalu dibiarkan jadi penyakit mental gitu ya Rebun. Nah, di sini aduh tisu kering nih. Maaf ya, Bunda lempar ya. Satu, dua, tiga. Nah, aduh, udah di situ aja ya Robun. Jadi stres, jenuh, dibiarkan jadi penyakit mental. Nah, isinya ya Rabun, nah ini saya mulai obatnya jalan-jalan. Salah-salah. Berlibur. Obatnya berlibur. Kenapa? Karena berlibur, hormon, apa yang ya Rabun kenal? Hormon endorfin ya? Betul nggak sih ya Rabun? Hormon endorfin yang membuat bahagia. Hormon bahagia lah. Hormon bahagia meningkat. Jadi, inilah kenapa isi ini merupakan jawaban mengapa harus berlibur. Karena harus meningkatkan hormon bahagia, endorfin. Udah simpel kan ya Rabun? Stres, jenuh, dibiarin sakit nanti. Kita makin stres gitu kan, makin gak bagus didiemin. Kita butuh obat ya Rabun, tapi obatnya saya di sini akan munculkan obatnya ya bisa minum obat, ya bisa minum kopi, ya minum apa dan sebagainya. Tapi saya di sini menyarankan obatnya adalah berlibur. Di sini saya bilang obatnya berlibur gitu. Di sini saya tutup dengan obatnya berlibur. Nah, berlibur, kenapa obatnya? Kenapa obatnya berlibur? Karena meningkatkan hormon bahagia gitu. Nah, di hormon bahagia, apalagi misalnya, ini kan salah satu aja alasannya. Ketika teman-teman di sini menyebutkan salah satunya obatnya berlibur, di sini ditambahkan kedua apa juga nggak apa-apa. Yang kedua, eh, ketika berlibur mendapat mungkin suatu ilham apa gitu ya Rabun. Nah penutupnya terakhir, maka ajakan, ayo berlibur tapi sesuaikan kebutuhan gitu. Berlibur itu nggak harus ke gunung ya Rabun. Berlibur itu kan ke belakang rumah bikin tenda itu berlibur gitu ya Rabun. Jadi di sini ajakan untuk berlibur sesuaikan kebutuhan, kasih saran apa gitu. Bentuknya bagaimana? Bentuk liburannya bagaimana? Bisa nggak nulis ya Rabun? Harus bisa ya? Berarti satu paragraf 3 kalimat. Ya nggak tiga kali, mati ini kan ceritanya. Bukan. Nggak kalimat sih, nggak satu kalimat sih. Nanti, nggak tiga kalimat. Gimana ya? Bentar. Anggap aja pendahuluan itu tiga kalimat. Isi ini yang harus banyak karena jawaban dari mengapa harus berlibur. Ini kan saya tadi bilang apa? Pendahuluan. Misalnya hidup di dunia modern itu tidak akan lepas dari stres. Tapi bahasanya jangan susah-susah ya Rebun. Nanti ya Rebun susah menerjemahkannya. Saya nggak pengen ya Rebun mengandalkan AI terus gitu. Saya pengen ya Rebun menerjemahkan
nanti tapi dengan apa yang sudah teman-teman buat gitu. Literally aja pelan-pelan satu-satu dulu nerjemahinnya. Jadi misalnya saya hidup di kota setiap hari pasti mendapat stres. Kemudian sekarang saya kuliah di sini, saya jenuh dengan kuliah saya karena banyak tugas. Gak apa-apa ya Rebon jujur bilang gitu kan. Nah, saya stres dan jenuh, jenuh itu kan jici malam ya Rebon. Stres dan jenuh sekarang saya merasakan stres dan jenuh. Stres baku, cicimel, nekiku. Kalau saya diamkan kenyang nadu면, saya nanti apa? 정신 문제, 정신 건강 문제가 있다 gitu kurang lebih. Itu kan beberapa, udah 3-4 kalimat gitu kan ya. Nah, di belakangnya dikasih ini. Tapi saya tahu jawabannya, tapi saya tahu obatnya. Kronde, untuk menghilangkan stres dan jenuh ini, saya tahu harus apa. Yakni harus berlibur. Gitu. Baru masuk. Itu udah nyambung tuh masuk ke isi. Kenapa harus berlibur? 여행을 떠나야 하는가? Karena meningkatkan ini. Selain itu, kasih lagi yang lain. Misalnya dua solusi kayak mengapa harus berliburnya. Jawabannya lebih sedikit daripada pendahuluan. Pendahuluan itu 2 sampai 3 kalimat saja cukup. Yang harus banyak itu ini ya. Penutupnya berupa ajakan. 그래서 그렇기 때문에 그러니 ayo kita 여행을 하는 것이 좋다. 그런데 sebaiknya yang begini gitu. Nggak mungkin itu 3 kalimat. Kalau tulisan itu nggak mungkin 3 kalimat. 3 kalimat itu belum belum tersampaikan apa yang harus kita sampaikan. Oke? Sam, itu harus berlibur atau boleh yang lain, Sam? Misalnya, Boleh sih. mengapa harus makan seblak? Oh, kenapa? Kenapa, Indra? Misalnya, mengapa harus makan seblak gitu atau apa yang Oh, lain boleh gitu? sih. Tapi saya pengennya yang kaitannya sama berlibur gitu loh, Indra. Jadi kita Oh, nggak oke. kehilangan tentang temanya. Mungkin mengapa harus naik speed speed banana boat gitu. Itu kan juga salah satu Baik. bagian dari liburan kan gitu. Kenapa harus naik banana boat ketika liburan gitu. Adrenalinnya membuat kita lepas stresnya gitu. Gimana ya, Rabun? Nih, lagi sebentar. Nih, tinggalkan di sini saja ya, Rabun. Langsung di bawahnya. Di sini saja serahin tugasnya. Kalau ya Rabun merasa beban banyak nih tugasnya, ya saya ngalah saja seselesainya nggak apa-apa. Tapi saya minggu depan pasti kita akan menulis lagi ya Rabun. 괜찮아요? 질문 있어요? Sam, saya izin Zoom dulu, Sam, biar enggak error lagi. Saya izin nge-zoom dulu. Maksudnya gimana tuh, Jira? Izin keluar Zoom, Sam. Oh Nanti iya. belum error. Buruan kita mau ini nih mau ngerjain reading. Palitannya wah. Oh, berarti reading dulu baru ngerjain yang Oh seginya, Sam. enggak. Iya, itu buat PR. Ngerjainnya nanti saja, bukan Hmm. sekarang. Ini kita mau reading sekarang. Oke, Sam. 오케이. 여러분 이거 읽고 들어왔죠? 읽었어요? 네. 읽었어요? 네. 그래요. Kalau gitu kita minta satu orang aja membaca, habis itu kita nanti lihat ininya ya. 인드라 씨 좀 읽어줄래요? 다 읽어주세요, 인드라. 네. 나는 여행을 가면 그 지역에서만 할 수 있는 흥미로운 일을 꼭 해본다. 평소에 할 수 없는 특별한 점을 해보는 여행이야말로 진정한 여행이라고 생각하기 때문이다. 누구나 하는 평범한 여행을 하느니 차라리 여행을 안 가는 게 낫다고 생각한다. 얼마 전에 정산도로 여행을 다녀왔다. 그곳에 가기 전에 인터넷으로 느린 우체통이 있다는 것을 알게 되었다. 느린 우체통은 다른 우체통과 달리
편지를 놓으면 1년 후에 배달이 되는 우체통이다. 경산도에 도착해서 길을 따라 올라갔다 보니 빨간 우체통이 하나 서 있었다. 끝없이 펼쳐진 청산도의 바다를 바라보면서 나 자신에게 편지를 써서 우체통에 넣었다. 1년 후에 편지를 받는 느낌은 어떨까? 무조건 빠른 것만 요구하는 일상생활 속에서 벗어나 편안한 여유로움을 느낄 수 있었던 이번 여행을 1년 후에도 기억할 수 있었으면 좋겠다. Iya. Nek, 감사합니다. 여러분 ngerti ya, 여러분 ini dia sedang bercerita apa gitu. Dia itu kemana sih 여러분? 청산도 쌤. Chongsando itu di mana? Beneran ada atau enggak ya ini ya, Chongsando ini? Hmm. Chongsando itu saya kadang-kadang belum tentu yang sebenarnya ada ya, Rabun. Chongsangdo-nya ini juga di provinsi mana, Burikenen deh. Haiten dia sudah ke Chongsangdo ya. Nah, ke Chongsangdo itu eh, apa namanya takbiran Tiongkoknya apa ya, Rabun? Ada nerin Ada ucetong. pos. Nerin Ucetong namanya ya, Ucetong yang lambat. Jadi diterimanya kapan ya, Rabun? 1 tahun kemudian ya? Iya, Sam. Dia menulis apa sih ya, Rabun, di suratnya? Untuk dirinya Dirinya sendiri. Iya, tapi nggak di itu sih ya, nggak ada maksudnya keterangan dia itu menulis apa. Intinya dia itu menulisnya sambil memandang apa ya, Rabun? Laut. Laut yang terbentang luas gitu ya, Laut Chongsangdo gitu. Lalu nanti mungkin 1 tahun lagi dia ke sini ya. Dia membayangkan gimana ya 1 tahun lagi aku nerima surat dari sini gitu. Hmm. Kesannya dia gimana ya, Robun? Kesannya dia di Yoheng di Chongsangdo Yoheng ini. mungkin beda sama kehidupannya dia di kota biasa. Soalnya di Cheongsangdo itu lebih apa ya, Sam? Lebih Lebih perlahan-lahan. yoyuroyo ya. Karena di sini dia bilang semoga 1 tahun lagi aku bisa nginget perjalanan kali ini di mana aku merasakan apa namanya keluangan ya, santai merasakan apa namanya waktu yang santai dan nyaman gitu ya, yang mana aku keluar dari kehidupan sehari-hari yang cuman semuanya mintanya tuh serba buru-buru aja gitu ya. Gitu ya, itu kurang lebih kesannya dia. Oke. Ya Rabun, sebenarnya saya minta mau nulis lagi tapi ya udah di sini anak ke. Di Ilki 2 ini tentang apa sih ya Rabun? Aram tahun Hangguto sih Tongyang. Ini beneran ya Rabun, Tongyang itu memang ada. Memang ini kota pelabuhan. Kalau kita tuh kota pelabuhan 있을까요, 여러분? 우리 도시 통영 있을까요? 도시 통영 아니고 항구 도시 있을까요, 인도네시아? 당중 프리욕이라고 하면 되나요? Merak, Sam. Kalau Merak, Merak, Sam. 그렇죠. 네, 아름다운 Merak 도시, 아름다운 항구 도시 Merak. Oke, ya. Nih, 좋습니다. Coba paragraf pertama, Ingrid Pratiwi baca, Ingrid Pratiwi. 네. 아름다운 항구 도시 동용. 동용은 볼거리가 참 많은 곳이다. 도시가 그리 크지 않을 뿐만 아니라 버스만 타면 어디든지 갈 수 있기 때문에 차가 없어도 충분히 즐길 수 있다. 서울에서는 고속버스로 4시간, 4시간 10분, 대전에서는 2시간 정도가 걸리고 부산, 광주 등 중요 도시에서 가기도 어렵지 않다.
Jadi ini ceritanya tentang apa ya Rabun? Di Tongyong itu ternyata banyak yang bisa kita lihat ya Rabun, yang bisa kita saksikan. Tidak hanya kotanya yang besar, terus kalau kita naik bis aja bisa kemana-mana kan? Hmm. Lalu ternyata tanpa mobil pun mau pakai bis aja ya Rabun. Karena mungkin kanan kiri depan belakangnya semua serba laut gitu ya, sehingga namanya juga kota pelabuhan. Jadi tanpa mobil kita pakai bus aja sudah bisa menikmati keindahan si Tongyong gitu ya. Dari Seoul cuman 4 jam, tapi ini naik bis patas ya, ekspres ya. Kalau dari Daejeon 2 jam ya, iya orang Seoul itu kan Seoul ke Daejeon aja 2 jam gitu ya Rebun ya. Dari Busan sama Gwangju ya 1 jam gitu ya Rebun ya kurang lebih ya. Oke, selanjutnya baca coba Eva, Tongyonghang, Pelabuhan Tongyong. 네, 쌤. 동영항. 버스를 타고 중앙시장에서 내리면 동영항의 아기자기한 모습을 볼 수 있다. 갈매기와 코깃배를 구경하며 걷다 보면 마음이 차분해질 것이다. 한국 건너편 중앙시장에서는 싱싱한 해산물을 살 수 있고 길거리에 줄지어 있는 가게에서는 통영의 명물인 충무김밥과 쿨빵을 맛볼 수 있다. Ternyata di Tongyonghang ini apa ya Rebun? Agi-cagihan apa ya Rebun? Agi-cagihan? Ayo, agi-cagihan apa? Ya Rebun katanya udah baca. Sederhana tapi menyenangkan, Sam. Oh, sederhana tapi menyenangkan. Simple ya. Sederhana menyenangkan. Iya namanya kota pelabuhan ya. Sebenarnya karaoke. Oh, 뭐랄까. Hmm, apaan sih ini? Ih. Oke. Eh, Kalmegiwa Koget Beril Kugyong Hamyo. Ini kalau ngelihat apa Kalmegi ya, Rebun? Burung camar, Sam. Burung Jamar. Kogit Bay itu kapal nelayan ya. Jadi pokoknya yang ini sebenarnya agi-cagian ini yang sifatnya kayak imut-imut, kecil-kecil gitu ya. Yang kecil-kecil kayak gini mungkin ya Rabun ya maksudnya ya. Agi-cagihan itu yang kecil dan imut sebenarnya. Kurang lebih mirip lah tadi sebenarnya dijelaskan ya. Oke, di sini cabun hejul kosita ya Rabun ya. Terus ternyata sing-singan Hesanmul udah pastilah Hesanmulnya sing-singnya orang Badak kan ya Rabun ya. Badat ka inen, badat ka inen 도시 때문에 길가에 줄지어 있는 가게에서는 ini pasti 가게냐 가게 생산 해산 ya. 통영 명물인 정무 김밥과 꿀빵 여러분. 정무 김밥 먹어봤어요 여러분? Iya, Sam. Lemper ya, Sam. Enggak kimbab juga tapi kecil-kecil dia yarabbun. Congmu kimbab. Jadi dalamnya ya cuman apa namanya yang lobak kuning itu aja. Makanya dia makannya harus sama sama kaktugi ya Rebun. Jadi kaktuginya makannya terpisah. Wawancara bicara saling berhadapan. Saling tanya, saling jawab. Ya anaknya lagi ujian maaf ya Rebun. Oke, nanti lihat sendiri ya Rebun Congmu kimbab itu kecil-kecil ya Rebun dia tuh kalau disatuin bisa jadi kalau ada 5 disatuin jadi kimbab beneran. Jadi kimbab yang ini. Jadi congmu kimbab itu dalamnya isinya cuman satu aja ya Robot. Entah itu lobak, entah itu ikan teri, entah itu apa. Tapi makannya harus sama kimchi yang kaktugi. Kalau kulpang itu ya kayak kue kue roti goreng tapi dibuatnya dari madu gitu ya Robot. Oke, Fadel, Miraksan, Cable car. 예, 쌤. 예르산 케이블카. 덕령에 왔다면 한국에서 제일 긴 케이블카 1975m를 타고 경치를 구경할 것을 추천한다. 케이블카를 타고 비륵산, 비륵산을 올라가는 동안 통영항을 비롯한
네? 정영, 응. 정영 씨의 모습을 한눈에 볼 수 있다. 남해 바다에 펼쳐진 수없이 많은 선들과 푸른 바다를 보면 왜 이것이 예술인들의 고향인지 알게 될 Oh, 것이다. oh ternyata di sini banyak kampungnya para seniman ya, ya Rabun ya. Saya juga baru tahu nih setelah baca ini. Jadi kalau kita ke sini kita bisa apa naik cable car ya Rabun ya. Terus bisa melihat pemandangannya nih gitu ya Rabun. Rada ngeri-ngeri juga. Tapi saya berani kok naik cable car. Terus nanti naik ke Gunung Mirek ya. Namanya unik banget ya Mirek ke Gunung Mirek. Dari sini kita bisa melihat dalam satu pandangan ya kota Tongyong ini gitu. Tapi kalau naik sampai gunung ini ya, kalau dari kabel car aja mah nggak kelihatan. 미륵산 꼭대기까지 올라가야지 덩영시의 전 모습을 한눈에 볼 수 있다. 남해바다 Pulau Laut Kuning ya, banyak som gini ya, ya Rabun. Nah, ternyata di sini karena banyak pulau-pulau yang apa namanya membentang di laut gitu ya, ya Rabun. Lalu dan di sana lautnya hijau, jadi tidak salah lah kalau ini menjadi kampungnya para seniman. Dilanjutkan Zira, Zira Some Muldo. 소매물도 쌤. Ya, Some Muldo. 소매물도. 통영 주변에는 멋진 섬들이 많다. 그 중에서 소매물도는 일출과 일몰이 아름답기로 유명해서 사진작가들이 많이 찾는 섬이다. 여객선은 하루에 두, Terus 시, 2, 3회. 3회 운행되며 1시간 30분쯤 걸린다. Oke. Somemuldo ini berarti Pulau Somemul ya. Wah, unik-unik ya. Saya ke Tongyong itu sekali dulu waktu di KBRI ya, Rabun. Di sini banyak banget nelayan dari Indonesia. Termasuk kemarin yang kayaknya kasus kebakaran itu daerah Tongyong nggak sih ya, Rabun? Pas salah informasi ya. Karena soalnya deket banget sama pelabuhan katanya, sama kapal gitu ya. eh 잠깐만요, 여러분. 미안해요. Oke, balik-balik. Oke. Jadi si Somel Muda ini terkenal dengan apa ya, Rebun? Kalau apa namanya keindahan dari matahari terbit dan matahari terbenamnya ya, Rebun. Lalu makanya ini menjadi pulau yang sering dicari oleh para fotografer ya, Sajin Caka. Oh, terus di sini ada kapal ferinya itu dia diinikan 2 sampai 3 kali sehari ya, Rebun ya. Dan kalau mau ke sini itu makan, mabuk ini mah ya Rebun 1 jam 30 menit saya 20 menit aja mabuk ya Rebun. Oke, Dinda terakhir Dinda sukbak sama Congmu Kimbap. 네, 쌤. Hmm. 여름 성수기에는 호텔 예약이 쉽지 않다. 힘들게 호텔 예약을 하느니 차라리 싸고 깨끗한 민집이나 펜션을 이용하는 것이 좋다. 음식 조무김밥, 일반 김밥과 다리밥 속에 아무것도 넣지 않은 김밥에 오징어, 무침, 무김치를 같이 먹는 별미이다. 충무김밥을 사서 배를 타고 섬에 가면서 먹어, 먹어볼 것을 추천한다. Nek, oke. Sepak artinya penginapan ya, penginapannya gitu kan ya. Kalau Yorem Songsuki ini artinya peak season ya. Kalau lagi apa peak season itu musim high season ya, high seasonnya dari musim panas.
ya susah ya mesen hotel gitu kan ya. Daripada mesen hotel ya kan lebih baik kita apa namanya homestay. Homestay aja kok banyak kok rumah-rumah, maksudnya bukan homestay, enggak homestay juga sih ya Rabun, rumah-rumah penduduk yang disewakan gitu ya Rabun. Karena banyak sekali yang difurnis sama mereka, murah tapi bersih dan dibuat seperti rumah gitu. Jadi membuat kita tuh kadang lebih milih minbak daripada hotel gitu. Nah, di sini makanan mereka adalah jamu kimbap. Tadi kan ilban kimbap kodali, babso babsoge, amugoto nochi anen, kimbabe, ojingo, mucim gua, bukan mucim, kaci, mengering. Oh iya, jadi dia tuh sebenarnya cuman kim. Ya, kamu tau kan kim yang kalau dijual di Alfamart tuh, yang kecil-kecil. Nah, itu di apa namanya ya Rabun, di Malda digulung sama nasi. Nah, nanti makannya dia sama ojingo mucim. Kalau kita bilang apa namanya, balado balado cumi, atau yaitu sama tadi saya bilang kaktugi atau kimchi dari lobak gitu ya Rabun ya. Nah, kalau nanti naik ke perahu ke bawah ini, katanya disarankan gitu. Jadi kalau mau naik, kalau makan di perahu gitu ya, disarankan makan congmu kimbap gitu. Yuk, oke siap. Ya Rabun sudah siap ya? Saya kirim link ya. Linknya ada 5 soal ya Rabun. Kemana sih dia Rabun ngirimnya? Oh ini dia. Tasik. Aish, banyak. Sudah muncul? Ada 5 soal ya Rabun? Kalau sudah muncul kasih tahu Sam ya. Saya mau, aduh, susahnya ini. Sudah, Ikut. Sam. Udah ya, Sudah, bentar-bentar. Sam. Naik-naik sebentar, cangkamannya. Oke. Soalnya saya mau lihat 5 betul ya? Oke. Silakan ya Rabun. Yang ini dulu. Baca baik-baik itunya ya Rabun ya, pertanyaannya. Dalamel ilku. Saya bikin soal-soal itu soal-soal yang sangat mirip dengan karakter topik ya. Tapi teksnya tetap saya pakai dari yang tadi si, mana tuh namanya judulnya tuh? Tongyong Hanggu Hanggu Toshi. Tongyong. Udah ini? Udah ya Rabun? Sudah, Sam. Sudah, Sam. Oke, lanjut ya. Ini nomor 2. 여러분, 다음 글에서 보기 문제 기록하기에 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi kalimat yang si 충분히 즐길 수 있다 ini bagusnya, yang benar itu masuk ke giek, nien, diget, atau real.
Sudah? Sudah, Sam. Nih. Nomor 3, pilihlah topik dari ini. Udah? Udah, Sam. Oke. Salah satu lagi ya. Dua lagi. Yang ini, ya Robun kan ada yang di garis bawah itu. Mulai dihafal ya, ya Robun, soal-soal kayak gini namanya apa gitu ya. Yang di sini itu, eh jadi apa sih si penulis ini lagi ngapain? Apa yang sedang ditunjukkan apa yang sedang dilakukan si penulis melalui pernyataannya yang digaris bawahi gitu maksudnya. Ya, esainya juga nak. Sudah teman-teman? 됐어요? 찍었어요 이거? 끝났어요 여러분? 아직 안 찍었어요 이거? 여러분. Udah, Sam. Udah, Sam. 네, 끝났죠? 자, 마지막 5번입니다. 위 글을 쓴 목적으로 알맞은 곳을 그러십시오. 목적 tahulah ya, 여러분. 글을 쓴 목적. pertanyaannya simpel ya, 여러분. 글을 쓴 목적 뭐예요? 이 글을 왜 썼을까요? Kalau sudah boleh dikumpulkan teman-teman. 제출해 주십시오. Bentar saya lihat sudah pada 제출했나? Oh, 잠깐만요. Membaca dan menulis bab 6.
Membaca, meminyak, dan berbicara. Loh, di mana ya, Rabbun? Hmm. Oh, itu. Hmm. Terus? Kenapa nggak bisa? Ahja bawa. Oke, 여러분 yang sudah mengumpulkan boleh 줌에서 나가줘도 좋습니다. 오늘 수고 많았습니다, 여러분. 숙제는 여러분 여행 왜 필요한가? 라는 주제로 쓰는 겁니다. 한 달락. 너무 많이 쓰지 말아요, 여러분. 10개에서 15문장 안으로 쓰면 좋겠어요. 질문 쌤, 있어요, 쌤. 네? 질문 있습니다. 질문하세요. 안타드리야. 숙제는 한국어로 써야 됐죠? 그럼. 근데, 인도네시아어로 이- 필요 없어요. 인도네시아어로 먼저 하고, 쓰는 게 낫다고, 그렇게, 선생님 의견을, 뭐, 조언을 해주는데, 어, 바로 쓸 수 있으면 쓰고, 근데 인도네시아어로 돼 있는 것도 같이 보내주면 좋겠어요. 네, 알겠습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 안녕히 가십시오. 감사합니다, 쌤. 네, 네, 안녕히 감사합니다. 가시오. 감사합니다, 안녕히 선생님. 가세요, 감사합니다, 여러분. 수고 쌤. 많았어요. 네, 감사합니다, 쌤. 감사합니다. 안녕. 안녕.